Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman udah meluangkan waktunya hari ini, tepatnya di hari Sabtu, tanggal 24/01/2026. Ini sebelum kita mulai materinya, nanti ini bakal coba ke bridging dulu nih, kayak apa sih inside job ini dan tujuannya ini apa gitu. Jadi kayak kalau dari aku, perkenalkan aku Bujang, aku direktur utama dari Inside Job, atau dalam segi tech aku bisa jadi situ PM, XR atau finance juga, karena kita basisnya masih belum terlalu banyak tim ya, jadi merambah juga semuanya tetap dikerjain. Nah, dari Inside Job ini lebih ke IT solution, jadi lebih kayak teman-teman support yang IT dari segi apapun gitu. Dan kita juga punya tujuan, yakni kayak motto one heart, one soul, one share, together we build technology. Buat dalam materi ini kita bakal yang company performance teman-teman lihat, ini bakal lebih ngebahas tentang interface juga. Aku lihat dulu udah ikut belum. Oh, udah. Introduce, vision, mission, our fish service, penampilan kami dan juga tim, lalu ada customer juga kontak gitu. Ini singkat aja. Nah, si Sejep ini apa sih? Sejep ini adalah sebuah profit komprehensif yang service-nya itu memberikan service development, SEO, UI web design, website migration, dan juga IT support, business development, business analyst, social management, visual graphic design yang termasuk teman-teman pelajari pada sekarang ini. Jadi saja juga memiliki service nih tentang visual graphic design. Even biasanya tuh kayak klien tuh membuat logo, membuat desain-desain, terus habis itu kalau dari segi desain juga ada yang buat sosial media, buat di posting, buat SEO, SEM dan selainnya. Jadi dalam segi agensi itu biasanya itu satu kesatuan yang berbeda gitu. Tapi dalam perusahaan lain itu biasanya di dalam satu role yang sama. Kayak orang yang digital marketing nih sama visual graphic sama gitu. Hosting domain, terus juga Web3 sama QA. Nah, yang sejauh ini bekerja sama dari banyak cukup perusahaan dari US, Europe, Asia, dan Australia. Untuk yang sekarang ini kita lagi fokus di perusahaan di Jepang, di Belanda, di Cina, dan juga di Amerika gitu. Tentunya juga di Indonesia, of course. Even untuk di Indonesia di Sajap ini visi misinya ini lebih untuk mengembangkan apa sih gimana caranya setiap perusahaan itu tumbuh dan berkembang. Jadi kayak kita membangun sebuah perusahaan itu, ya kita juga membantu juga nih teman-teman yang memiliki perusahaan itu cukup berkembang juga bersama kami gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau kerja sama-sama yang Sajap ya bisa banget. Dan misi itu bagaimana visi itu tercapai. Dari sini dari service tentang web development, mobile app, digital marketing. Ya teman-teman bisa ulik segala macam yang ada di sini ya sama pada generalnya. Dan kenapa milih kami? Karena teman-teman di sini cukup experience dan memiliki pengalaman yang banyak. Jadi ya semuanya berada di bidang ahlinya masing-masing, tidak menggarap berdasarkan role-role yang digarap segala macam. Dan di sini segala macam sebenarnya timnya ada kalau core-nya itu ada 5, tapi kalau dari segi tim intinya itu atau tim semuanya itu ada sekitar 60-an orang inside job itu yang ada di Indonesia, di Belanda sama di Cina gitu. Jadi inside job tuh banyak timnya. Nah, insya Allah kalau teman-teman cocok dan bergabung ya bisa join bareng kita gitu. Tapi di sini tuh side job ya, jadi teman-teman bisa kerja di main job yang lainnya. Ini buat mengembangkan karir juga. Termasuk teman-teman yang ada ikutkan digital marketing ini, desain grafis visual ini termasuk teman-teman intern juga nih dari Inside Job. Jadi ini bisa dimasukin dalam portofolio teman-teman juga. Jadi selamat datang di Inside Job. Dan kalau misalnya kalian ini sejauh ini ya yang bisa kalian masukin di sini. Ada beberapa perusahaan di Indonesia maupun di Europe dan juga di Cina. Kurang lebih sih ini aja sih dari aku. Dari aku sendiri sebelumnya aku sejauh ini kerja di 3 negara yang berbeda dan sejauh ini eh, apa yang aku rasakan sekarang menurutku tuh kayak penting banget untuk dibagikan dan makanya Inside Job ini membuat sebuah kelas gratis gitu karena emang banyak banget kayak negara ataupun 19 juta lapangan pekerja itu pakai bullshit semuanya dan sejauh ini kan pertama QA kita udah belajar terus habis itu UI UX habis itu desain digital marketing yang selanjutnya ini keempat gitu. Aku ucapin terima kasih teman-teman, semoga istiqomah dan ini kita bakal coba nge-bridging ulang materinya dan bakal langsung balik ke Kak Akram. Terima kasih. Boleh Kak Akram lanjut? Aman Kak Akram. Aman aman. Suaranya jelas nggak? Atau Yang lain agak suaranya jelas nggak, teman-teman?
Apakah suara yang jelas? Jelas Jelas dong, ya? Akram. Ya, bisa mulai aja. Oke. Oke. Langsung aja sebelumnya selamat malam teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan untuk ikut kelas desain grafis hari ini. Thank you juga buat Bang Ujang yang udah ngasih kesempatan buat sharing-sharing soal desain grafis ini. Sebelumnya disclaimer dulu. Perkenalkan nama saya Akram. Saya lulusan DKV desain komunikasi visual. Kebetulan saya juga baru tahun kemarin, jadi masih fresh graduate dan sejujurnya saya juga masih sama-sama belajar. Jadi mungkin di sini kita sharing sharing aja, sama-sama belajar aja gitu. Karena ya saya juga belum lama ada di kaitan di dunia desain ini. Ya sebenarnya kalau di luar akademisnya sih pas SMA itu memang udah mulai belajar desain otodidak gitu, ngajarin teman pakai apa Photoshop atau Illustrator. Cuman sekarang-sekarang jadi lebih fokus lah, tapi tetap masih masih belajar gitu. Jadi kita di sini sama-sama belajar aja. Mungkin sesi pertama ini dimulai dari apa ya, fundamental apa itu desain grafis. Mungkin kita bisa langsung mulai aja. uh, yang pertama tuh sebenarnya apa sih desain grafis? Kalau kita dengar kata desain grafis kan biasanya yang kebayang tuh kayak poster, logo, atau feed Instagram atau kayak segala visual yang kelihatannya itu bagus gitu. Kayak buatin ini dong, buatin desain dong gitu kan, banyak yang buatin desain dong, buat ini, buat itu gitu. Nah, tapi di sesi kali ini tuh kita nggak cuma berhenti di visual yang enak dilihat atau yang visual yang bagus, tapi kita mencoba lihat desain grafis ini sebagai cara berpikir atau komunikasi gitu. Nah, desain grafis tuh kalau menurut saya tuh cara nyampein pesan lewat visual gitu. Hampir mirip kayak copywriter kan. Kalau copywriter mungkin nyampein pesan itu lewat teks, based on teks. Nah, kalau desain grafis tuh kita coba ngolah teks, terus gambar, warna, layout gitu, supaya pesan atau konteks yang kita mau sampaikan tuh bisa dipahami lebih cepat gitu, oleh orang. Ya poin pentingnya tuh desain tuh selalu melibatkan orang lain kalau menurut saya gitu. Kalau desainnya kelihatan bagus tapi mungkin pesannya nggak nyampe ke kalian atau ke audiens yang dituju, ya bisa dibilang secara fungsi mungkin desain itu gagal gitu. Dan disclaimer juga, sebenarnya nggak ada desain yang jelek atau yang bagus, yang ada tuh cuma desain yang berfungsi atau enggak gitu. Mungkin ada tiga pertanyaan dasar gitu sebelum kita bikin desain gitu. Yang pertama kan udah pasti ya, tujuan tujuan desain untuk apa gitu, tujuannya untuk apa. Terus habis itu kalau udah tahu apa pesan yang mau kita sampaikan lewat desain tersebut, dan kemudian yang tentu audiensnya siapa gitu. Untuk apa, untuk siapa desain itu ditujukan, apakah untuk remaja, untuk orang dewasa, atau mungkin untuk anak-anak. Itu kan secara psikologi juga beda gitu. Jadi desain tuh ya bisa benar bisa salah tergantung konteksnya gitu. Makanya desain tuh nggak bisa lepas dari situasi dan juga target audiensnya. Mungkin bisa lanjut next slide. Nah, desain yang bagus itu desain yang punya tujuan gitu. Desain tuh kalau punya tujuan, ada yang tujuannya untuk informatif, itu untuk nyampein informasi, kayak mungkin contohnya ada infografis atau poster-poster desain-desain edukasi kesehatan, atau terus juga ada persuasif, yaitu yang apa ya, mengajak audiens gitu untuk ayo beli barang ini atau apa, promosi gitu. Terus emosional, dan ada juga identitas. Identitas itu biasanya dipakai buat brand-brand gitu. Kayak contohnya
Shopee atau Gojek gitu, itu kan Shopee kan kayak udah identik dengan contoh warna dulu deh, warna orange gitu, itu kan identik dengan Shopee, atau hijau identik dengan Gojek. Jadi yang poin yang perlu digarisbawahi itu desain itu bukan hanya sekedar hiasan atau visual agar terlihat cantik, tapi bisa juga sebagai alat komunikasi. Oke, lanjut. Nah, eh, kenapa desain bisa ada yang enak dilihat atau sampai dilihatnya gitu? Kayak pernah nggak sih kita ngeliat satu poster atau satu layar gitu desain, yang ini tuh sebenarnya bagus tapi kok kayak capek gitu dilihatnya, atau kita nggak ngerti bahkan ini sebenarnya bisa apa gitu. Nah itu biasanya masalahnya bukan di selera gitu, tapi di struktur visualnya aja, karena biasanya tuh entah terlalu rame atau nggak ada fokus, atau prinsip-prinsipnya nggak jelas gitu, kayak nggak ada hierarkinya, atau nggak balance, atau nggak kontras, alignmentnya itu ngaco, terus nggak ada negatif space-nya. Jadi prinsip desain tuh berperan penting banget lah gitu. Nah, mungkin bisa lihat di contohnya di slide berikutnya. Nah, ini tuh prinsip dasarnya gitu. Kayak yang pertama ada balance. Balance tuh kondisi di mana kayak kita ngeliat desain tuh stabil secara visual gitu. Kayak ukuran besar itu rasa rasa lebih berat gitu. Terus elemennya juga kompleks, simetris, dan juga asimetrisnya tuh kita bisa lihat gitu. Dan kesannya tuh kayak seimbang aja gitu karena ketinggian segala macamnya gitu. Jadi eh, kalau mata kita nggak ngeliat ke satu sisi aja, tapi balance gitu. Terus ada kontras juga. Kontras tuh perbedaan yang disengaja untuk nonjolin informasi penting yang mau disampaikan gitu. Kayak contohnya warna warna yang berbeda dari backgroundnya. Kayak contohnya di sini kan backgroundnya merah gitu. Nah biar kelihatan berarti harus harus cari warna yang berbeda atau yang kontras seperti hitam. Begitu pun sebaliknya, kalau background hitam dan merah, dan itu bisa berlaku di semua warna gitu. Bisa diatur aja. Tapi yang jelas kontrasnya penting banget karena kaitannya dengan keterbacaan juga. Kontras itu bukan cuma soal warna, tapi bisa juga ukuran, terus bold atau tipis, terus juga bisa bentuk. Terus ada alignment juga. Alignment itu soal hubungan antar elemen. Ini sejajar nggak, atau ini serasa rapi nggak, terus mudah dibaca. Karena bukan soal desainnya jelek, tapi mungkin kurang kelihatan rapi, jadi akhirnya kayak kesannya berantakan. Itu karena alignmentnya aja yang nggak rapi. Terus ada hierarki. Hierarki ini urutan bisa dibilang urutan kita ngelihat pertama kali visualnya gitu, mana dulu yang kita lihat. Itu bisa bisa dibentuknya lewat ukuran, posisi, atau kontras juga, dan juga ruang gitu kan. Jadi kayak kalau hierarkinya jelas, kita sebagai audiens yang lihat di sana itu nggak perlu kayak ini apa sih informasinya gitu. Misalkan contoh kayak poster nobar gitu, otomatis kan kita bakal naruh tulisan nobar ini paling atas dan paling gede gitu. Itu kan tujuannya biar biar ketika kita pertama kali ngelihat desain ini itu udah tahu gitu kalau oh ini poster nobar gitu. Itu yang namanya hierarki. Jadi mungkin kalau misalkan kalian mendesain di software apapun kan ada, atau terutama saya kasih contohnya yang paling umum aja dan paling bisa diakses kan Canva. Nah di Canva kan biasanya ada kayak tambahkan judul, terus subjudul, dan juga kotak isi. Nah itu ukurannya kan beda-beda gitu. Nah itu namanya hierarki. Terus ada negative space. Negative space itu bukan ruang sisa, tapi negative space itu bisa dibilang kayak ngasih nafas lah. Terus memperjelas fokus juga. Jadi desain yang kelihatan penuh sesak tuh belum tentu kelihatan informatif, dan justru
desain yang kelihatan lebih nggak minimalis juga, tapi seenggaknya ada space untuk mata kita tuh biar biar bisa fokus. Nah itu bisa lebih efektif. Jadi prinsip-prinsip ini tuh saling bekerja, bukan dipakai satu aja kayak saya mah cuma pengen pakai yang alignment aja lah, kalau kontras gitu gitu nggak usah. Nah itu nggak bisa, tapi kita harus bisa gabungin semuanya jadi satu. Dan itu sebenarnya paling basic banget biar desainnya tuh kelihatan efektif lah. Oke, selanjutnya. Nah ini contoh desain yang kelihatannya tuh pusing banget gitu. Kayak contohnya nih Bekasi on stage nih. Ini kan kayak kalian atau saya gitu sebagai orang awam kan, yang orang mau ngerti bisa mau enggak kan kayak pusing banget kan, kayak ini warnanya nggak teratur, terus eh, penempatan fontnya juga berantakan, terus kayak alignmentnya nggak jelas, jadi kita pusing bacanya gitu, informasi yang mau disampaikan tuh nggak nyampe gitu. Kayak terus contohnya yang tengah gitu, itu eh, backgroundnya juga kayak kayak nggak, ya nyaru gitu, kayak kita ini sebenarnya apa sih gitu, meskipun kita tahu gitu ini poster aksi, tapi informasinya tuh nggak jelas, terus kayak ini apaan gitu. Nah, terus yang ini yang Klaten nomor timnas ini apa ya, kayak bisa dilihat di situ, ini kan sebenarnya nomor timnas, tapi yang ditonjolin tuh malah malah pejabat-pejabat atau stakeholdernya. Jadi ini apakah stakeholdernya juga pemain timnas kan, jadi semua, meskipun kelihatan ya kelihatan nobar gitu, oh ini ada sponsor nobar, tapi eh, si foto-foto pejabat ini kan nggak nyambung gitu. Jadi apakah mereka juga pemain timnas ataukah apa gitu. Mungkin selanjutnya. Nah ini kan eh, ini contoh desain yang mungkin secara prinsip tadi itu udah oke gitu. Yang pertama tuh ada poster turnamen biliar. Ini kan jelas gitu. Oh ini turnamen biliar bola 8. Terus yang mau kita tonjolin pertama, informasi yang mau disampaikan pertama adalah bahwa poster ini adalah turnamen biliar. Jadi makanya lebih besar daripada yang lainnya gitu. Terus di bawahnya ikut informasi-informasi yang mau disampaikan lagi, kayak kita mau nunjukin juga bahwa ini adalah turnamen pertama di Bandung. Terus ada total hadiah apa segala macam. Terus negatif space-nya juga kelihatan lega, jadi kita juga mata kita nggak capek bacanya atau lihatnya. Terus yang di tengah, nah ini nobar, poster nobar. Jadi kan kita udah jelas langsung gitu, kayak oh ini poster nobar, terus ada pemain timnasnya jelas di tangan gitu. Terus apa lawan apa, Indonesia lawan Bahrain, oke. Jadi mata kita juga enak gitu lihat, nggak pusing gitu. Nah, ini poster jalan sehat juga jelas kelihatan gitu. Meskipun emang kelihatan ramai, tapi mata kita tuh masih masih nggak capek gitu, karena di poster ini tuh masih ada negatif space, terus juga hierarkinya jelas, terus secara informasi ini enak dilihat gitu. Mungkin selanjutnya. Nah warna sama tipografi itu berpengaruh banget dalam membuat sebuah desain. Warna kan bisa apa ya, merepresentasikan sebuah emosi atau mengasosiasikan. Terus kalau font itu bisa menimbulkan karakter dan juga sikap. Kalau kita salah pilih font dan juga warna itu kita bisa salah kesan juga gitu. Kayak misalkan contoh kita pengen pengen nonjolin kesan tenang gitu. Nah tapi malah pakai fontnya tuh yang bold, terus tegas dan grunge. Warnanya juga merah gitu. Itu kan kayak kurang nyambung gitu. Jadi kesannya bukan tenang tapi tegang gitu. Kayak contohnya ini waspada juga nih. Waspada kan eh, sebuah kata yang apa ya, yang perlu perlu atensi gitu, kayak urgent gitu. Tapi malah dipakein warna biru dan juga font yang terlihat elegan dan apa santai, apa calm, luxury gitu. Itu kan kurang nyambung gitu.
Jadi kesan yang disampaikan kurang kurang pas, meskipun kita tahu konteksnya. Kalau waspada ya berarti perlu atensi lebih gitu. Contohnya kayak ini deh, kayak rambu-rambu lalu lintas gitu. Rambu-rambu lalu lintas kan kebanyakan pakainya warna kuning atau merah gitu. Itu kan ada alasannya, bukan karena berdasarkan kayak pemerintah milih warna itu kan emang mereka suka aja, bukan. Tapi kan ada yang namanya kan psikologi warna gitu. Kayak rambu-rambu lalu lintas itu ditaruhnya di tengah keramaian, orang yang lalu lalang, terus fokusnya juga nggak bisa fokus karena misalkan lagi nyetir apa segala macam kan, nggak bisa ngeliatin sign atau rambu-rambu itu dengan lama dan jelas gitu. Nah tapi bagaimana caranya desain itu bekerja gitu. Akhirnya dipilihlah warna-warna yang lebih stand out dibanding kayak di tengah ada pohon, terus ada baliho-baliho partai yang ribet, terus apa segala macam. Itu kan gimana caranya dipilih warna yang paling stand out untuk mencuri atensi gitu. Mungkin selanjutnya, nah ini contoh-contoh warna ya, kayak Cadbury itu warna warna ungu gitu. Identitas sebuah brandnya tuh warna ungu. Itu kan kayak mau, mereka kan milih warna ungu bukan berdasarkan si owner suka warna ungu gitu, tapi psikologi warna gitu. Mereka nih sebuah brand coklat yang identik dengan hal-hal romantis kan, pengen menimbulkan kesan romantis atau segala macam, tapi juga masih hangat gitu. Jadi mungkin dipilih warna ungu karena secara psikologi uh, ungu tuh warna yang nggak terlalu feminim tapi juga masih manly. Terus Tokopedia, kenapa Tokopedia warna hijau? Karena mungkin mereka nih citra yang mau dibangun lewat warnanya menimbulkan kesan yang aman, terus terpercaya, terus tidak agresif. Berbalik dengan Shopee, milih warna oranye karena menimbulkan ingin membangun citra bahwa Shopee itu bisa untuk semua kalangan, terus urgensi untuk beli, ayo persuasif, beli gitu, urgent gitu. Nah terus kayak kenapa sih kebanyakan brand-brand makanan tuh pakai warna-warnanya kalau nggak orange, kuning, merah gitu. Itu kan secara psikologi warna dasar merah, orange dan kuning itu lapar gitu, kayak energik, terus excited. Jadi punya menarik emosi orang untuk beli makanan tersebut. Oke, next. Nah ini contoh font yang dipakai, ada Dior, Mana mau dong, Virgil, woi, mau dong. Rolex. Nah, ini kan mereka pakai, kan secara basic kan ada dua tipe font ya, Mana, woi? ada serif dan juga sans serif. Ini Nah mana? yang sebelah kiri itu serif, yang sebelah kanan tuh yang WhatsApp, Facebook, Airbnb itu sans serif. Apa sih bedanya gitu? Secara secara visual kita kan ngelihat kalau yang sebelah kiri yang serif itu kan lebih tajam, terus kesannya lebih old school, luxury, terus profesional gitu. Tapi kalau yang kanan tuh yang sans serif tuh lebih kalem, lebih jelas, bold, lebih santai lah. Jadi makanya kenapa banyak brand-brand luxury itu kebanyakan pakai fontnya tuh serif, karena font serif tuh punya kesan yang lebih old school, terus luxury, premium. Oke, next. Nah selain yang tadi, desain juga bisa sebagai tanda gitu.
Ini mungkin masuknya ke semiotika ya, cuman nggak apa-apa lah, ini aja lah, basic basic aja, karena sejujurnya saya di dalam sebuah desain ini saya paling suka kalau misalkan belajar soal semiotika desain, karena menurut saya apalagi di era sekarang itu yang ya bisa dibilang kebebasan berpendapat makin sulit gitu, atau bentuk ekspresi itu kadang apa ya, nggak bebas-bebas banget gitu, yang katanya bebas tapi kayak udah bebas banget. Nah, semiotika ini buat saya di kehidupan sehari-hari itu berfungsi banget gitu. Nah, desain kan sebagai tanda gitu, penanda tuh apa sih? Penanda tuh yang kita lihat, dan petanda tuh makna yang kita rasain gitu. Visual tuh kayak cuma pemicunya aja, maknanya tuh lahir di pikiran audiens yang lihat desain tersebut. Dan tugas desainer tuh bukan ngontrol makna sepenuhnya gitu, kayak kayak ketika kita bikin desain ini kita maunya orang tuh kayak gini, tapi lebih ngarahin tafsir aja supaya nggak mancing jauh dari pesan yang mau kita tonjolin gitu. Nah, contohnya kayak penanda yang kita lihat itu ada jas hitam. Jas hitam yang kita lihat kan ya jas, terus hitam ya warnanya gelap. Tapi petanda yang kita rasain kan, yang kita maknain tuh, jas hitam tuh apa sih? Oh, formal, terus profesional. Jadi eh, desain tuh ya itu bukan cuman soal pemicu, tapi itu bisa bisa jadi sebuah makna gitu. Contohnya bisa lihat di slide berikutnya. Nah, ini contohnya tuh cover-cover majalah Tempo. Cover-cover majalah Tempo tuh sering banget atau hampir setiap cover majalah Tempo tuh pakai pakai semiotik gitu. Kayak dia tuh pengen ngekritik atau pengen nyampein pesan ini, tapi nggak mau secara eksplisit gitu. Contohnya yang paling sebelah kiri itu kan kalau yang kita lihat kan ada pria parubaya yang lagi manyun, terus ada belakangnya ada bayangan, dan bayangannya itu kayak Pinocchio kan, siluet Pinocchio. Nah, itu kan yang kita lihat, tapi yang kita rasain kan kayak, oh ini ada Mulyono terus uh, apa sih, hidung Pinocchio itu identik dengan apa kalau dia hidungnya lagi panjang, kan sering bohong gitu. Itu jadi, terus yang tengah kayak uh, ada sesosok pria yang memakai sebuah apa, ini Hasinda, terus lagi pegang handphone kan, itu penandanya gitu. Nah, petandanya apa sih? Oh, ini kayak gubernur yang apa ya, gubernur apa konten gitu. Itu lagi ditegaskan dengan headline habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Nah, sebenarnya kan yang kita lihat ini kan beda-beda ya sesuai tafsiran yang lihat gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa ya mungkin ini maksudnya pengen kayak pola yang sama terulang lagi gitu, dengan apa yang mungkin sebelumnya pejabat sebelumnya itu lakukan gitu, kayak eh, merendah kepada warga atau belusukan apa kayak gitu gitulah. Ini yang terakhir tuh ada yang angan-angan satu putaran. Nah, itu kan eh, mungkin nggak bisa, kalau kita lihat ini kayak, oh, ini ada 3 orang pria, yang satu lagi mompa kayak otak gitu, otak suara mungkin ya. Terus yang di atasnya tuh ada pria dengan badan yang gendut dan satunya yang kurus gitu. Itu kan penandanya, tapi penandanya apa? Ya, bisa dilihat Presiden Jokowi langsung kayak lagi mompa suara gitu. Itu kan semiotiknya di situ gitu. Jadi ingin nyampein sesuatu tapi tidak secara eksplisit. Dan kenapa sih Tempo pakai ilustrasi gitu, bukan pakai foto realistik, karena mungkin secara gambarnya bisa lebih luas gitu. Oke, bisa next. Nah, balik lagi desain tuh nggak netral gitu.
Gak ada tuh ceritanya kayak ada orang, oh saya mah cuma bikin desain, saya mah netral cuma bikin desain aja. Nah itu sebenarnya apa ya, setiap desain tuh punya nilai kan, kayak pilihan visual apa sih yang kita tonjolin gitu, apa yang kita sembunyiin, dan sudut pandang siapa yang dipakai gitu, karena semua tuh punya konsekuensi makna gitu, karena desain tuh selalu punya ada tanggung jawabnya gitu. Kayak contohnya kalau ada yang bilang saya mah netral, saya mah cuma bikin desain doang, nah itu kan ada latar belakang kayak warna yang dipakai, kenapa sih milih warna biru, terus keputusan-keputusan kayak visual mana yang pengen ditonjolin dulu, terus informasi apa yang pengen kita sembunyiin. Contohnya kayak misalkan kalian melihat suatu price list makanan diskon harganya segini, tapi ada informasi yang disembunyikan sebenarnya, belum termasuk pajak atau apa, kayak syarat dan ketentuan berlaku, itu kan informasi yang disembunyikan gitu. Makanya kenapa tulisannya tuh selalu kecil-kecil gitu, kayak mengelabui kita gitu. Terus sudut pandang siapa yang diwakili, entah sudut pandang dari A atau B dari, terus desain kan punya konsekuensi makna, jadi menimbulkan tafsiran dari audiens yang melihat desain tersebut. Oke, lanjut. Nah, hari ini desain itu cepat dilihat, cepat dinilai gitu. Kalau kalian mau melihat gambar ini, kalian bisa langsung menilai kan, kalau ini mah AI, ini mah AI gitu. Nah ini juga menarik nih, kayak di 2026 mungkin, entah beberapa tahun kemudian, AI, apalagi AI kan sekarang makin gila-gila gitu. Perkembangan AI itu semakin kesini semakin gak masuk akal kadang gitu, kayak kadang sulit kan bedain mana bikinan AI mana bukan gitu. Nah itu kan akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan, banyak yang desainer kan takut AI itu bakal ngegantiin desainer gitu. Padahal kan AI itu sebenarnya cuma alat gitu, dia tuh nggak punya hati kan gitu, jadi nggak punya empati. Dan AI itu apa ya, nggak bisa mengganti desainer 100%, tapi dia tuh cuman apa ya, cuman ya sebenarnya kan balik lagi, kalau kita ngomong AI kalau nggak benar juga ya AI-nya nggak bekerja dengan baik gitu. Jadi semua balik lagi ke desainer manusianya gitu. Human sense tuh nggak bisa digantiin sama AI. Jadi AI itu bukan pengganti, tapi hanya sebagai alat gitu. Dan desain yang baik hari ini menurut saya itu bukan yang viral atau apa, tapi yang paling relevan, apa yang paling kesannya paling cepat nyampe gitu ke audiens. Mungkin bisa next. Nah ini contohnya, ini saya bikin sebuah web AI dari Gemini Canvas. Saya bikin AI saya sendiri untuk keperluan kerjaan sebenarnya, tapi saya coba eksperimen dengan Gemini Canvas ini, dan yang sebelah kiri ini itu AI. Saya foto backgroundnya doang, saya pengen naruh ada objek perempuan lagi megang kelapa duduk di situ gitu, dan AI kan nggak bisa ngebuat ini tanpa saya suruh gitu. Terus yang sebelah kanan nih, saya di kantor saya tuh pengen ngeluarin jersey baru tapi belum jadi, dan mock up-nya tuh nggak ada, ditempel ke orang tuh nggak ada bayangannya gitu, tapi pengen pengen kelihatan kalau dipakai di orang tuh gimana gitu. Dan ini akhirnya saya pakai AI saya buat mengganti bajunya gitu, dan juga saya ngerapiin rambutnya segala macam. Nah itu kan gimana kita ngeprom ya, AI kan nggak bisa punya sense prom gitu tanpa kita suruh. Mungkin nanti teman-teman saya bisa share link untuk ini yang saya bikin tuh AI yang saya bikin, mungkin nanti teman-teman bisa coba, itu gratis nggak ada kreditnya, jadi nanti dicoba aja. Mungkin next. Nah
belajar desain tuh juga saya bisa bilang sama dengan belajar peka gitu. Peka terhadap apa sih? Peka terhadap visual, peka terhadap konteks, sama peka sama manusia gitu. Peka terhadap visual kayak balik lagi ke fundamental awal gitu. Kalau kita ngelihat sesuatu yang tidak balance, tidak kontras, itu kan kayak kita secara naluri melihat mata kita tuh kayak nggak enak gitu. Itu makanya peka terhadap visual, terus peka terhadap konteks. Kayak misalkan kita ngelihat suatu desain, misalkan tujuannya untuk nobar, tapi yang ditonjolin malah stakeholder atau pejabat-pejabat itu kan kayak ini konteksnya apa sih sebenarnya, mau promosiin acara nobar atau promosiin stakeholdernya gitu. Terus peka terhadap manusia. Contohnya kita pengen bikin desain yang tujuannya tuh buat anak-anak gitu. Mungkin umurnya anak-anak SD, SMP gitu. Itu kan nggak mungkin kita pakai warna-warna gelap atau warna-warna yang bold gitu. Itu kan secara psikologi kan pasti kita pilihnya warna-warna yang soft, yang kalem, kayak warna-warna pastel mungkin, warna-warna yang secara psikologi itu bikin tenang apa segala gitu. Karena audiens itu kan beragam dan visual tuh punya dampak nyata gitu, kepada audiens. Jadi contohnya ini kayak yang ini nih, hentikan bullying. Nah ini kan kalau yang kita lihat pasti secara naluri manusia kita, oh ini mah style kayak gini, orang awam juga bisa lihat ini mah untuk poster anak-anak SMA, SMP gitu. Mulai dari pemilihan warnanya kan warna-warna yang ceria, tapi juga ada warna-warna monokrom yang nimbulin kesan kalau ini nih bullying gitu. Dari font yang dipilih juga sans serif, ilustrasi yang dipilih juga ilustrasi animasi gini. Beda sama yang sebelahnya nih, I saw another version. Ini kan tujuannya untuk mungkin orang-orang yang dewasa gitu, yang politik gitu. Itu ilustrasinya bagus ya. Ini yang bikin tuh kalau nggak salah Aji Arsin gitu di Instagram. Yes. Ini semiotik juga nih masuknya. Dia kan mau nunjukin bahwa ada kesamaan antara kepemimpinan presiden yang sekarang dengan presiden yang dulu gitu. Cuman beda versi aja gitu. Tapi sama-sama aja gitu. Terus yang Netflix ini itu kan secara apa ya, kayak ini foto yang paling fenomenal sih menurut saya gitu, kayak film gitu kan, akhirnya bisa dieditnya jadi kayak poster Netflix, dramatis gitu, kesan yang ditimbulkan tuh dramatis. Jadi poin pentingnya adalah kita sadar gitu bahwa visual itu punya dampak, sadar bahwa audiens itu beragam gitu. Anak-anak belum tentu tahu kan, atau belum tentu tahu nih pesan yang mau disampaikan dari si I saw another version ini yang gambarnya Prabowo ini buat apa sih sebenarnya gitu. Ya, dan sadar bahwa desain itu bawa makna gitu, punya makna. Okay, next. Ya, buat saya desain tuh bahasa gitu, dan setiap bahasa kan punya tanggung jawab. Lagi di era semua orang tuh sekarang tuh bisa bikin visual, bisa bikin desain, bisa bikin poster. Dan yang bikin beda tuh bukan softwarenya, kayak kita pakai Canva, kita pakai Photoshop, kita pakai Illustrator, tapi yang bikin beda tuh cara pikirnya gitu. Dan AI itu emang bisa bikin gambar gitu, tapi yang bisa bikin makna tuh cuma manusia gitu, human sense, empathize gitu, cuma manusia gitu. Jadi kalau misalkan ada bahasa kalau AI bakal ganti desainer, tugas desainer itu saya bisa bilang itu enggak gitu sampai sekarang ya. Tapi nggak tahu kalau di kemudian hari ada teknologi yang emang beneran
AI bisa 100% menggantikan manusia itu yang nggak tahu juga, who knows gitu. Oke, next. Terima kasih. Mungkin ini agak sedikit mencelok-mencelok, jadi ada beberapa hal yang sebenarnya kan kalau misalkan mau dibahas kan detail banget ya, kayak dari warna aja bisa bisa banyak, ada warna monokrom, terus warna komplementari, terus kayak gitu-gitu banyak. Mungkin di yang pertama ini basic-basicnya aja lah yang mungkin saya share gitu. Dan sebenarnya saya bukan nggak mau ya, tapi nggak nge-share kayak soal gimana caranya bikin poster pakai Photoshop, gimana caranya bikin Illustrator apa segala macam. Awalnya mungkin kalian atau saya dulu mikir kalau desainer tuh pakainya Photoshop, Illustrator, tapi sebenarnya desainer tuh bukan soal software apa yang dipakai gitu, tapi gimana cara berpikir membuat desainnya itu bisa nyampe gitu. Jadi menurut saya gimana caranya menjadi desainer yang bagus tuh desainer yang punya tujuan membuat desain tersebut dan sesuai konteks gitu. Bukan maksudnya desain yang banyak elemennya itu desain yang keren gitu segala macam, tapi desain yang nyampe. Desain simpel aja kayak teks biasa aja itu kan bisa bisa kayak contohnya gini deh, Indonesia Gelap. Itu kan sebenarnya cuma font Indonesia Gelap doang, tapi maknanya besar gitu. Kayak mulai dari font yang dipilih, terus warna yang dipilih. Jadi desain itu bukan soal visual doang, tapi gimana cara berpikir dan juga cara komunikasinya gitu. Ini mau udahan ya? 13 menit lagi, Bang. Iya, nggak apa-apa, langsung pertanyaan aja kali ya, Kram. Tadi ada nanya tuh. Kalau ada yang nanya mau langsung di Ya. closing teman ya. Halo? Halo, masuk gak sore? Kalau ada yang mau nanya langsung Halo, dijawab. Bang. Halo, Kram. Suara kecil, suara lu, Bang. Ih, buat. Ini harusnya kedengeran sih. Kak Fitri, suaranya kedengeran nggak Kak Fitri? Kedengeran. Oh iya, kedengeran. Iya. Kalau ada yang mau pertanyaan teman-teman boleh ditanya aja di kolom chat. Kita tunggu ya. Tuh ada yang nanya tuh Kak Kram. Oke, Kakak Bujang. Oke Kak Fitri. Cara buat poster buat lawan buzzer. Cara buat poster buat lawan buzzer gimana tuh Kak Kram? Buset. Cara buat poster buat lawan buzzer. Iya, gimana tuh? Nah, itu hati-hati tuh. Banyak kan sekarang poster-poster tandingan gitu, atau yang buat memprovokasi masa aksi. Contohnya tadi ada kan di slide berapa gitu yang seruan aksi. Itu kan banyak gitu kayak intel-intel yang bikin poster aksi fiktif. Nah, itu kan kalau kita ngerti kayak secara desain, wah ini kayaknya jelek deh. Terus dipertanyakan gitu, kayak asal-asalan banget lihatnya gitu. Terus kalau misalkan lawan buzzer, nah itu kayaknya Bang Bujang lebih tahu tuh poster lawan buzzer rezim gimana tuh. Pentingin rapi aja lah, adil Jokowi. Oke. Yes, kalau ada pertanyaan lagi nggak? Kalau emang ada yang mau ditanyakan boleh. Berapa lama nih pelatihannya Bang? Pelatihan ini
Sebenarnya nanti ada segmen kagak? Segmen apa tuh? Segmen tugas kah? Kram bisa jawab gak, Kram? Pelatihannya. Ini pelatihan ini berapa lama? Eh Sebenarnya gimana Bang? Kalau gua mau berapa kali lagi juga oke sih, tergantung Bang Bujang mungkin. Kalau Hmm. dari Inside Business sendiri schedule-nya ada rencana berapa lama Bang? Sebenarnya ini jadi bisa 1 bulan ya, atau enggak 1 bulan lebih. Nanti kita buat termnya tuh yang penting lebih pembelajaran fundamental aja sih. Nah, nanti bakal dapat tas juga teman-teman. Nah, nanti di tugas akhir ini nanti mungkin bakal dibuat tas dari Kak Akram, buatin gimana biar linear untuk dapat sertifikat. Yang kedua, nanti buat teman-teman yang udah ngebuat desainnya atau enggak dari tugas akhir itu berjalan lancar, yang nilainya bagus bakal dapat achievement juga gitu seperti sebelumnya. Jadi teman-teman dari ikut kelas juga dapat achievement juga, entah bentuk pencapaian itu untuk uang atau bentuk yang lain gitu. Itu sih. Jadi nanti paralel aja sih Bang ini mah, soalnya dari beberapa kelas sih emang overall sebulan gitu, entah bisa seminggu 2 kali atau seminggu sekali, tapi nanti kita coba perpadat lagi biar gimana biar dapat jadwalnya juga jelas gitu. Nanti bakal diinfoin lagi gitu Bang. Makasih Bang Nesa. Ada lagi pertanyaan lagi teman-teman? Dim. Oke. Oke. Ya udah kalau kita coba tunggu 1 menit lagi ya. Kalau nggak ada pertanyaan nanti kita coba tutup. Sebelumnya makasih lagi buat teman-teman yang udah join kelas ini sampai akhir dan juga banyak banget teman-teman yang ikut kelasnya dia lagi kayak Kak Fitri tuh hampir semua kelas diikutin. Gue nggak ngerti dia tujuan hidupnya mau kemana. Soalnya kelasnya kan beda-beda ya. Tapi teman-teman ya thank you banget udah support. Untuk pelatihannya setiap hari apa Kak Bujang? Pelatihannya itu overall weekend ya, karena weekend itu is better for we learning gitu. Jadi kayak dari selain nanti bakal infoin sih, soalnya waktu luang itu weekend. Tapi nanti kalau misalkan ada info weekday bakal diinfoin lagi sih gitu. Gitu aja sih Kak Dimas. Oke, karena ini udah sesinya udah mau selesai. Nanti Kak Akram tadi air ditawarin. Oh iya nanti dicobain di share ya. Nanti teman-teman cobain ya nya. Yang Kak Akram boleh di share dulu Kak Akram. Oh, materinya di share dong, Bang. Boleh nanti saya share ya yang AI itu. Nanti saya coba bikin video cara